Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfia Zara dengan NIM C14012310555. Saya dari kelompok 5 Praktikum Engineering Aquaculture dari Paralel 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial pembuatan peta dengan aplikasi bantuan yaitu Google Earth Pro dan juga software yang bernama ArcGIS. Jadi yang pertama kita buka terlebih dahulu aplikasi Google Earth Pro-nya seperti ini. Nanti kalau sudah kita bisa cari lokasi di mana kita field trip, yaitu Batu Farm Adventure. Ini bisa kita klik lalu kita search. Nanti dia akan bergerak seperti ini. Nah, kalau sudah kita bisa zoom kira-kira kayak gini. Cukupnya aja. Lalu kita ke view, reset, field and compass. Kita atur supaya lokasi dari batu farm ini ada di tengah layar. Lalu kita buka aplikasi namanya Stripping Tools untuk menangkap layar gitu. Kita open, lalu kita new, kita screenshot kira-kira kayak gini. Ya. Nah, kalau udah, hasilnya kita klik kanan di foto, kita save as, kita ganti namanya jadi peta index. Nah, kalau udah kita save. Nah, kalau misalnya udah, kita bisa close aja nih fotonya. Kita close, lalu kita buka aplikasi ArcGIS-nya. Nah, kalau tampilan ada kayak gini, kita okein aja. Tahap pertama yaitu kita add data. Di sini nih yang ada kuning plus ini, kita add data, lalu kita connect to folder. Di sini, lalu kita buka dokumen kita buka data engine P10 ini di mana kita nyimpen data ya. Kita klik OK, karena saya sudah terhubung gitu ya, sudah ada datanya. Nah, nanti bakal ada seperti ini, di mana kita nyimpen datanya. Nah, habis itu kita buka yang Engineering 2025 lahan field trip yang TIFF. Kita klik aja lalu add, nanti akan muncul seperti ini. Nah, habis itu kita add data lagi, kita buka yang lahan 2 XLS, kita add, dan kita add lagi yang lahan 2, ada lambang dolarnya. Nah, kayak gini. Nanti kita buka, kita klik kanan lahan 2 ini, terus kita display XY data, dan kita klik edit, lalu kita pakai koordinat yang ini. Kalau misalnya belum ada, kita buka di projected koordinat, terus kita cari UTM, lalu WG 1984 yang Southern, terus kita cari yang 48 sesuai di mana letak tempat field trip kita. Nah, ini karena udah jadi favorit ya, teman-teman bisa jadikan favorit dengan pakai logo bintang di sini, lalu kita okein aja, terus oke. Nanti akan muncul titik koordinat kayak gini, teman-teman. Kayak gini, kelihatan kan? Nah, habis itu kalau udah, kita klik nih yang bulat-bulat di sini, kita ganti jadi octagon, terus kita ganti warnanya, terserah warna apa aja. Saya pakai yang ini, terus ukurannya diganti jadi 15. Nah, habis itu kalau udah, klik OK. Nah, habis itu, di lahan 2 events ini, kita klik kanan, terus label features kita add. Nah, nanti bakal ada tulisannya kayak gini, teman-teman. Bakal ada penanda-penanda titik-titik namanya itu apa. Nah, habis itu kalau udah kita klik 2 kali di lahan event sini, kita ganti nama jadi koordinat lahan 2. Koordinat underscore lahan underscore 2. Nah, habis itu kita ke labels yang ada di sini. Kita ganti ini warnanya jadi warna putih biar terlihat ya tulisannya. Terus ini bisa diganti juga warnanya jadi Times New Roman. Terus ukurannya tuh jadi 15 dan jangan lupa untuk di bold biar terlihat jelas itu. Lalu kita klik aja oke. Oke, dan tulisannya akan jadi seperti ini. Terlihat jelas kan? Nah, habis itu kalau udah kita ke Windows yang ada di atas ini. Kita ke Windows, terus kita pilih katalog, kita kaitkan lagi data kita ke katalog ini karena kita pakai ini connect to folder, dokumen, terus kita klik data kita, file folder kita oke, terus kita buka, terus nanti kalau misalnya udah ada data kita klik kanan, new, terus shape file, kita ganti judulnya jadi
batas underscore lahan underscore 2. Nah, kalau misalnya udah, kita ganti type-nya itu, filter type-nya itu jadi polygon. Terus kita klik edit, jangan lupa untuk gunakan koordinat yang WGS 1984 UTM zone yang 48S. Kita klik aja yang ini, nanti kita klik OK. Sinter di OK ini aja. Nah, kayak gini. Nah, habis itu kalau udah, sebentar. Kalau udah, kita ke batas lahan 2, kita klik kanan, lalu edit features, start editing. Nah, ini bisa kita close aja. Nah, habis itu kita ke editor, create features, terus kita pilih yang batas lahan 2 ini. Kita pilih yang polygon, nah nanti kursornya akan berubah jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi kita kembalikan dulu ini. Nah, nanti kita di mana kita di sini akan buat batas terluarnya terlebih dahulu. Kita akan buat batas terluarnya, di mana mulai dari titik BM, kita klik aja, terus itu dari A2, A22, terus B22, terus ke C22, terus ke D, ke D2, ke D, ke D1, C12, terus yang bagian luar ini B12, kita zoom lagi, terus ke A12, dan yang terakhir kita ke BM lagi, kita klik 2 kali untuk stop edit. Nah, kayak gini. Kalau misalnya udah, eh, kita ke editor, terus kita stop editing. Nah, kalau misalnya udah, kita stop editing, di table of content nih, di sini ada kotak kan, warnanya kayak gini. Nah, kita klik 2 kali aja. Nah, ini kita save dulu. Kita klik 2 kali aja. Nah, habis itu ini kita fill colornya, kita ubah jadi no color, jadi kayak transparan gitu. Terus, kalau misalnya udah no color, terus ketebalannya ini jadi, ketebalannya itu jadi, apa ya, 2. Kita jadi 2. Terus, outline colornya kita terserah mau warna apa. Saya di sini akan pakai ini. Nanti kalau udah, kita klik OK aja. Oke. Nah, hasilnya jadi kayak gini ya teman-teman. Nanti kalau udah, kita ke table of content lagi yang batas lahan 1 ini, batas lahan 2 ini, terus kita klik kanan, habis itu open attribute table. Nah, di sini kita akan muncul kayak table gini, terus kita pilih yang table option yang ada di sini, terus kita pilih add file. Nah, pilih add file, terus kita ganti ininya jadi luas underscore lahan. Nah, untuk type-nya kita ganti jadi teks. Nah, kayak gini. Kalau habis itu kita klik OK aja. Terus kita table option lagi. Kayak table option tuh kayak kita bikin, add files ini kita kayak bikin table baru. Terus kita tulis X, type-nya itu double, OK. Nah, habis itu kita buat lagi untuk yang Y-nya. Sama kita add option, option tables, terus add file, Y, terus double. Oke, nah nanti akan muncul kayak gini teman-teman. Kalau misalnya udah, kita bisa lanjutin ke luas lahan ini, kita klik kanan. Nah, nanti akan muncul calculate geometry, terus kita yes aja. Nah, kita ganti unitnya itu jadi hectares, kita klik OK. Yes. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Terus kita klik di judul X-nya, calculate geometry juga. Terus kita ganti areanya itu jadi X coordinate of centroid, unitnya jadi meter. Terus kalau udah, oke aja. Lakukan hal yang sama juga pada Y, calculate geometry, yes. Tapi kalau yang ini, Y coordinate of centroid, unitnya jadi meter, oke. Terus, yes. Nah, kalau udah, kita silang aja ininya. Sebentar. Kita, ke table option lagi. Kita ke table, kita ke table option lagi. Terus, kita pilih export. Lalu ini kita browse, kita cari. Terus kita
klik folder di mana kita nyimpen tadi. Kita kita connect. Sebentar. Kita browse. Kita ganti nama ini jadi titik underscore kita jadi ganti jadi titik tengah. Habis itu kita save aja. Oh, jangan lupa ganti ini jadi yang di base table. Nah, kayak gini. Lalu kita save. Yes. Oke. Nanti kalau udah bakal muncul di sini titik tengah. Nanti kita silang aja. Terus kita ke table of content lagi. Kita ke titik tengah, kita klik kanan. Terus display. Salah. Ini terus display XY data. Terus kita edit. Terus kita pakai WGS lagi kayak biasa. Lalu oke lagi. Nah, kayak gini. Nanti akan muncul titik tengahnya di sini, teman-teman. Kelihatan kan kecil banget. Terus kita klik simbol yang di sini, kita klik kanan. Lalu, kita klik 2 kali. Terus kita cari circle 3. Circle 3 kita ganti warnanya jadi apa aja terserah. Ukurannya sama 15. Lalu 15, lalu kita oke. Terus kita ke table of content lagi. Titik tengah event kita klik 2 kali. Terus kita ke general, kita ganti nama titik tengah event jadi titik tengah aja. Dah, kita oke. Nah, nanti setelah ini kita ke mana ya? Kita ke oh, kita ke ini kita mau buat untuk lembarannya itu kita ke di sini ada apa ini namanya layout view. Nah, kayak gini. Kalau udah, kita klik di bagian kertasnya ini kan ada space, kita klik kanan, lalu kita ke klik kanan, lalu kita ke print, sorry, nggak ada ya. Kita zoom dulu. Jadi kalau udah, kita ke klik pinggir kertasnya, terus, kok nggak ada ya? Hmm. Oh ini, page and print setup. Lalu kita kalau udah, kita ubah size-nya jadi A4 nih di atas. A4 terus orientasinya jadi landscape kayak gini. Oke. Nanti bentuknya akan jadi seperti ini, teman-teman. Eh, lalu
Nah, nanti akan jadi kayak gini. Nah, kita bisa atur dulu ini karena masih kurang bagus ya. Nah, kita zoom kayak gini. Nah, kayak gini. Kalau udah, kita klik kanan di gambarnya. Habis itu kita ke properties. Kita klik kanan di gambar, kita ke properties. Habis itu kita ke koordinat sistem. Terus kita pakai WGS. Oke. Nah, habis itu kita klik kanan lagi, properties, terus grids, new grid, lalu kita pilih yang measure grid, next, terus yang labels only, terus kita next terus sampai new grid, next, labels only, next, finish, terus itu kita oke. Nah, nanti akan bentuknya seperti ini teman-teman. Nanti kita bisa atur dulu nih supaya dia tuh kayak kira-kira ada di tengah kertas. Kenapa ini berubah terus ya? Nah, begini aja. Nah, kira-kira nih udah di tengah kertas ya. Kita bisa sesuaiin juga. Kurang besar kah atau kecilan. Kayak gini cukup. Nah, habis itu kita bikin garis tepi kertasnya. Itu pakai drawing, kita pakai yang rectangle ini. Kita buat garis tepinya. Kira dari sini sampai kita sejajarkan aja kita kira-kira, teman-teman. Dari kita ulang buat rectangle di sini sampai sini. Nah, oke. Nah, habis itu kita klik kanan si ininya terus properties, kita fill-nya no color, kita transparenin, terus kita outline-nya warna hitam, tebalannya jadi 2. Oke. Nah, ini kita bisa atur lagi nih karena ini agaknya terlalu ke atas. Aduh. Ini kita ke belakangin dulu deh. Order, terus kita ke send to back. Terus ya. Terus. Nah, kayak gini. Terus itu udah. Kalau udah, kita bisa atur aja nih lokasinya. Biar kayak agak pas di tengah gitu. Nah, kayak gini udah. Habis itu kita bikin garis tengah. Garis tengah itu kita bisa pakai bantuan ruler ini. Nah, kita bisa klik aja. Nah, untuk ngapusnya tuh bisa klik kanan di garis rulernya, terus kita clear. Saya anggaplah di sini, teman-teman. Terus kita bantu pakai garis line ini. Kita buat dari sini sampai kok nggak ada? Garis
galeri sampai sini. Nah, jadi kita hapus lagi guide-nya. Clear guide. Ini kayak kira-kira udah di tengah kan? Nah, habis itu kalau udah, eh, kita kasih logo, terus kita kasih tulisan dan segala macamnya. Sebelumnya karena di sini saya nggak bisa insert pakai PowerPoint, jadi saya pakai insert foto, ke picture, terus ke galeri picture, terus screenshot. Kita pilih, saya akan pakai screenshotan dari logo ini. Saya open, terus kita jadi kecil, kira-kira aja untuk sebagai crop gitu. Mungkin segini aja cukup. Nah, setelah itu kita kasih pop tulisan yang pertama itu pakai yang ini. Kita klik ini, terus ini maaf, ini terus kita ini. Nah, kita ganti tulisannya jadi pertama itu engineering. Wah, enter, terus departemen budidaya perairan, lalu fakultas dan ilmu kelautan, enter di IPB University. Nah, kalau udah kita ke change symbol ini kita ganti tulisannya jadi 10R, terus size-nya 12. Size-nya itu iya 12, terus di bold, terus oke. Terus jangan lupa rata tengah, enter. Nah, nanti silakan jadi kayak gini, teman-teman. Sesuaikan aja sampai dia kira-kira ada di tengah gitu ya. Kita atur aja supaya muat semuanya. Nah, kalau udah, kita buat garis skopnya dengan bantuan ruler juga boleh. Terus kita pakai line lagi dari sini sampai sini. Kita hapus guide-nya. Guide kelewatan. Kita bikin ruler. Kita line. Dari sini sampai sini. Ya, gitu. Kita hapus guide-nya. Nah, habis itu kita tebelin garisnya jadi 2. Tebalannya 2. Nah, kayak gini. Nah, kalau udah, kita buat kayak judul dari si kertasnya. Copy tulisannya aja kita paste. Kita ganti tulisannya jadi eh, peta field trip BD trip 10 Karihil. Ini kan ya? Ya, betul. Kita okein aja karena ini udah sama ya, karena kita di copy jadi nggak perlu diatur-atur lagi. Lainnya juga bisa kita copy aja, terus kita ctrl-v, kita atur secukupnya. Nah, kayak gini. Lalu selanjutnya tuh kita perlu bikin arah mata anginnya dulu. Nah, arah mata angin itu pakai di sini insert, terus north arrow. Kita bisa pilih nih, banyak pilihannya di sini. Kita pilih yang ini aja. Oke, terus kita ukur aja besar cukupnya. Habis itu kita copy lagi nih, kita paste, kita edit lagi, ganti jadi peta proyeksi, terus WGS 1984, UTM Zone 48S. Di situ skala. Nah,
skala. Nah, gini. Oke. Nah, habis itu kalau udah eh kita ini rata kiri, jangan lupa. Kita rata kiri. Nah, selanjutnya kita bikin skala. Skala itu ada dua, ada skala grafis dan skala fraksional. Kita bikin dua-duanya. Yang skala grafis itu pakai skala teks. Kita pakai yang absolute scale, kita ke properties. Lalu kita atur dulu page unitsnya jadi centimeters dan map unitsnya jadi meters. Terus kita pakai yang, ini kan masih relatif, kita pakai yang absolute. Oke aja. Oke. Nah, nanti akan muncul skalanya. Ish. Nah, kita pindahin. Ini juga bisa kita ganti ya, guys. Oh, apa sih namanya? 3 times 0,1. Terus ukurannya 12 stable. Nah, gini. Kita atur aja biar seimbang. Habis itu kita pakai skala fraksionalnya. Skala bar, kita pakai yang alternating scale bar 1. Habis itu kita ke properties, and then division milesnya kita ubah jadi meters. Terus, oke. Oke, kita atur di sini. Nah, kalau kayak gini udah, kita batasin lagi pakai line, copy, paste. Nah, kalau udah kayak gini, kita pakai, sebelumnya ini belum ditebelin ya. Kita tebelin dulu. Jadi 2. Kayak gini. Nah, kayak gini. Habis itu kita bikin legenda. Legenda juga sama, kita insert legend di sini. Lalu kita cuma butuh titik tengah, koordinat lahan 2 dan batas lahan 2. Nah, ini kita nggak perlu. Jadi kita kirim ke bagian sini nih yang kiri. Dengan klik yang ini. Terus kita next. Kita ganti tulisannya boleh. Kita pakai times New Roman. 14 bold. Colornya hitam. Terus kita next. Terus next. Next. Finish. Nah, nanti akan muncul kayak gini, teman-teman. Bisa langsung ditaruh aja. Kayak gini. Nah, kalau udah, kita batasin lagi pakai line. Paste. Kita batasin lagi. Sini. Nah, habis itu kita buat tulisan peta indeks. Kita copy, paste, peta indeks. Oke, terus kita taruh di sini. Pas-pasin aja. Lalu kita insert lagi foto peta yang udah kita screenshot di Google Earth tadi. Kita picture, lalu kita cari di file yang udah kita simpan. Nah, ini peta indeks open. Lalu kita kecilin aja sampai kira-kira yang segini. Nah, nanti kalau udah, ya udah giniin aja, dipasin aja di tengah. Lalu kita batasin lagi pakai copy, paste. Terus ini, terus kita tulis lagi sumber. Copy, paste. Kita ganti sumber, titik 2, enter. Data lapang, WGS 1984, UT Inzone 48S 2025. Oke. Nah, udah ada. Kita taruh lagi aja langsung di sini. Ini belum titik 2. Oke, terus kita batasin lagi pakai line. Copy, paste. Terus sini. Nah, habis itu bikin data diri dan juga tanggal pembuatan peta ini.
ganti nama pribadi Lutfi Azhara C1401331 min. Dan juga tanggal pembuatan ini karena sekarang tanggal 25 jadi 25 April 2025. Oke, lalu kita atur aja lokasinya di sini. Nah, habis itu bisa kita lihat ya guys. Bisa kita lihat hasilnya. Kita lihat. Jadinya seperti ini. Nah, mungkin teman-teman bisa rapi-rapiin lagi supaya proporsinya pas di tengah atau gimana, terserah boleh. Nah, ini kayak ada garis yang terlalu bawah, itu bisa diatur-atur dulu. Kelebihan. Kelebihan ya. Jadi kita bikin baru aja. Di sini. Kita bikin lain. Hapus saja. Kita lihat. Sorry. Terus kita bisa ketebalannya jadi 2. Sini kita hapus. Nah, kayak gini. Tapi kita pasin dulu. Nah, udah kayak gini. Kita save data file petanya. Ini masih agak kurang gini ya. Lepasin, pokoknya koordinat itu harus seluruhnya masuk ke dalam si ininya. Nah, bisa kayak gini aja udah. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kita bisa save dengan file, lalu ke export map, terus kita tunggu aja. Nah, habis itu kita save dengan nama peta filtrate engine 2025. Nah, habis itu untuk formatnya PNG, lalu tinggal kita save di tempat lokasi kita nyimpen datanya. Save. Nah, kalau udah, kita bisa lihat di data kita. Udah kita save. Kayak gini. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Terdapat petanya dan juga koordinatnya. Terus ada peta indeks, legenda. Sebelumnya ada kesalahan. Legendanya kita belum hapus, kita belum ganti. Kita ke legendanya kita ganti dulu namanya jadi legenda. Oke, baru kita save lagi, ulang. Export map. Terus judulnya kayak tadi, peta filtrate engine 2. Save. Kita lihat lagi. Silakan jadi seperti ini. Nah, silakan jadi seperti ini. Ada arah mata anginnya, ada skalanya, ada legendanya, ada peta indeksnya, sumbernya juga, dan juga ada gambar petanya. Seperti itu. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai pembuatan peta menggunakan Google Earth Pro dan juga ArcGIS. Semoga langkah yang sudah saya lakukan ini sudah benar dan bisa dipahami apabila ditonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.